Hello, welcome to my video. Gua Syafal Abdurrahman Wijaya, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia angkatan 2020 kelas B. And here I'm gonna talk about Ibnu Taimiyah. Mungkin kalau kalian yang sering udah belajar ekonomi, khususnya ekonomi Islam, mungkin udah kenal siapa sih Ibnu Taimiyah, but for those of you yang belum pernah belajar ataupun mungkin udah lupa, let's release those memories again, okay? We're gonna talk about Ibnu Taimiyah. Tapi karena soal ekonomi juga kita nggak bakal bahas yang berat-berat banget kayak kebijakan ekonomi, perhitungan, rumus-rumus segala macam. No, we're not gonna talk about that. Kita bakal bahas sejarah, history time. So, if you are still curious, let's just stick to the end. Mungkin kalian masih pada bingung, siapa sih Ibnu Taimiyah itu? Apa sih yang udah dia lakuin? Ibnu Taimiyah adalah seorang ahli ekonomi yang hidup di abad ke-14. Abad ke-14, belum ada TikTok, belum ada internet, belum ada YouTube. Dan itu semua informasi masih diperoleh dari buku, dan bukunya itu juga sebagian ada yang terjemahan dari Yunani, sebagian terjemahan dari Barat. Dan hanya bermodalkan hal-hal tersebut, dia bisa ngasilin kebijakan ekonomi yang sampai sekarang masih dipelajarin, terkhususnya di ekonomi Islam. You guys wanna know what it is? Kita bakal bahas di sini yaitu dua hal utama, yaitu adalah regulasi soal harga dan juga soal kepemilikan. Yang pertama adalah regulasi harga. Ibnu Taimiyah percaya kalau pasar itu selama dijalankan tidak adanya intervensi dan asumsi berjalan dengan sehat, bahwa pasar akan secara natural bersaing secara kompetitif dengan sendirinya, dan itu tidak adanya intervensi dari pihak luar mengenai pasar maupun adanya kecurangan dan kezoliman dalam menjalani pasar. Sehingga kalau kita bisa samakan dengan liberalisme, ya betul, Ibnu Taimiyah percaya kalau tidak perlu adanya intervensi terhadap perekonomian tersebut. Dia berasumsi bahwa ekonomi dapat berjalan dengan sendirinya. Regulasi harga kedua adalah apabila terjadi kezoliman dalam pasar, dalam perekonomian, negara perlu mengintervensi untuk meluruskan hal tersebut agar tidak semakin terjadinya kecurangan. Bisa melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk menetralkan ataupun menyelesaikan celah-celah yang terdapat dalam ekonomi tersebut, sehingga pasar dapat kembali netral dan dapat kembali berjalan secara sendirinya. Yang kedua adalah hak kepemilikan, di mana dengan asumsi dasar dari Ibnu Taimiyah bahwa semua yang ada di dunia itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia hanya menggunakannya. Dan dari asumsi dasar tersebut, Ibnu Taimiyah membaginya menjadi 3 hak kepemilikan. Yang pertama adalah hak kepemilikan individu, yang kedua adalah hak kepemilikan bersama atau kolektif, dan yang ketiga adalah hak kepemilikan negara. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hak kepemilikan individu, di mana semua orang, setiap individu berhak untuk menggunakan apa yang dia punya, apa yang dia miliki untuk mencapai target dalam hidupnya, untuk melancarkan produktivitasnya, dan juga untuk melindungi dirinya dan mencegah kemubaziran dalam dirinya. Yang kedua adalah hak kolektif, di mana satu hal, satu benda, satu barang, satu objek, ataupun satu organisasi, satu lembaga bisa dimiliki oleh beberapa orang dengan tujuan untuk mencapai target bersama dan juga tujuan bersama demi kesejahteraan bersama juga. Dan yang ketiga adalah hak kepemilikan negara. Negara berhak untuk memiliki pendapatan, negara berhak untuk mendapatkan pendapatan, dan juga berhak untuk mengatur apa yang ada di dalam negara tersebut, baik itu mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga kebijakan-kebijakannya. Dengan tujuan negara harus memberikan feedback kepada masyarakatnya, yaitu menjamin regenerasi moral, memberikan pendidikan, menjamin keselamatan dan kemaslahatan para warga negaranya, sehingga warga negaranya dapat hidup dengan tentram di bawah negaranya tersebut. Selain itu juga, negara juga berperan sebagai supervisor dari jalannya ekonomi, kalau mungkin kita bisa pikir sebagai pengawas. Jadi di mana negara bisa memastikan bahwa ekonomi dapat terjalan secara adil, secara fair, tanpa adanya intervensi yang berlebihan maupun adanya kecurangan dalam pasar, mencegah adanya pihak-pihak yang berbuat zolim dalam pasar dan juga merusak hal-hal yang tidak berjalan dengan nilai-nilai kesyariahan, nilai-nilai syariah yang mana harusnya kita pegang sebagai umat muslim dalam menjalankan perekonomian ini. Sekian adalah bahasan singkat kita mengenai Ibnu Taimiyah dan juga kebijakan-kebijakannya dalam ekonomi, terutama ekonomi syariah dan ekonomi Islam.
I hope you like this video and see you until next time. See you until next opportunities that are presented to us. Bye. There we go.